Kembali lagi di Wisata Mistis. Pada hari Kamis malam Jumat kita kebetulan ada undangan dari Ujani untuk melakukan penelusuran di sekitar Ujani tersebut. Di sana juga kita ada penyiar radio juga, jadi kita diundang untuk misalnya siaran di radio tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita telusuri bersama. Come on guys. Ya, sekarang kita di sini siaran radio ya dari Ujaninya sendiri. Kita di sini ada 3 narasumber, yaitu Kang Chandra, Kang Dery, sama saya sendiri. Untuk lebih jelasnya bisa nanti kita lihat sendiri. Area Cimahi ya. Cimahi itu terkenal dengan dunia militer ya. Mungkin apakah di daerah sini tuh ada makhluk-makhluk yang ingin penampakan secara militer seperti itu? Mungkin kan biasanya di rumah-rumah bekas Belanda, katanya suka ada yang menampakkan seperti nyanyi-nyanyi menir seperti itu. Nah, bagaimana dengan kampus Ujani sendiri? Apakah ada penampakan seperti militer yang mengganggu seperti itu? Berbicara masalah bentuk, mereka itu bisa berbentuk apapun. Hanya sejatinya itu berbentuk apa. Jadi ketika misalnya yang tadi saya lihat itu berupa pocong, itu belum tentu dia itu beneran pocong atau gimana. Jadi bentuk mereka itu bisa berubah-ubah ya, bisa berubah-ubah sesuai dengan keinginan dan sesuai sugesti kita. Oh iya. Sebenarnya ada SMS ini dari mana yang masuk? Katanya menurut teman-teman senior di Ujani itu ada kerjaan seperti kerajaan ular dan seterusnya. Mungkin gimana pendapatnya? Kalau kerajaan untuk pasukan ya, saya pikir kerajaan Enggak juga mungkin. enggak, ini masih terlalu kecil. Itu bisa juga. Jadi istilahnya Ada sekelompok gitu ya? iya, sekelompok makhluk goib berupa ular itu memang ada. Kerajaannya enggak, tapi pasukannya ya mungkin nggak bisa disebut kerajaan juga ya. Jadi mereka banyak, belum tentu itu sebuah kerajaan. Mereka memang banyak yang berupa ular di sini, memang ada ya, nggak bisa lah kalau dihitung jari ya. Banyak, cuman saya masih ragu untuk mengucapkan bahwa itu adalah sebuah kerajaan. Mungkin terus gini, kan itu berarti ular itu sebuah perwujudan atau emang mereka itu selalu menggunakan perwujudan ular? Itu siluman ya. Oh, itu berarti beda lagi. Jadi mungkin bisa dijelaskan apa aja sih yang ada makhluk kayak kita gitu? Mungkin ada jin, ada apa lagi? Untuk yang goibnya sih sebetulnya siluman juga masih masuk ke jin, masih masuk ke jin. Jadi jin memang mereka lebih identik dengan bentuk hewan ya. Bisa hewan, bisa tokoh-tokoh orang gitu. Tokoh-tokoh bisa juga ya? Bisa. Jadi mungkin makhluk halus itu ada jin, ada siluman, ada tuyul. Ya. Tuyul termasuk jin. dalam Jadi intinya makhluk goib yang ada di kita tuh yaitu yang sehari-hari berjalan sejalur tuh yang goib yang nggak kelihatan mata tuh yaitu jin gitu ya. Jadi jin dan setan ya. Jin dan setan. Terus menurut pengalaman teman-teman ya kan kita selaku manusia ya suka ada yang namanya konflik ya antar teman-teman ya biasanya.
Nah mungkin dari makhluk halus itu ada nggak sih konflik yang seperti itu seperti manusia? Iya, berdasarkan pada pengalaman saya sewaktu dulu di kampung halaman. Dulu waktu itu saya pernah dengan adik seperguruan nyambat ya. Nyambat itu mengemat, ngemat itu memanggil. Adik seperguruan saya menjadi mediumisasinya. Jadi apa namanya? Mediatornya. Dulu saya ngobrol dengan dia. Namanya teh saya lupa lagi nama raja jinnya. Dulu ngobrol dan kata mereka, dia menceritakan dunia mereka. Di sana juga memang ada konflik itu, perang antar kerajaan, terus teh adik kakak gitu, atau satu keluarga dengan keluarga lain. Dan salah satu faktornya teh banyak ya, tapi tidak jauh dengan kita. Oh, jadi disebabkan oleh manusia sendiri seperti itu? Oh bukan. Jadi seperti ada pendampingan. Ada dua jin, ya dua jin, laki-laki. Dia merebutkan jin perempuan, konflik yang laki-laki teh tidak jauh dengan kita. Gitu. Oh, ada cemburu. Cemburu, terus jadi Seperti manusia. seperti kita. Tapi untuk urusan jayalnya, memang mereka itu tidak ketulungan gitu. Apalagi untuk golongan ifrit. Untuk golongan ifrit itu teh golongan yang paling sering menampakkan diri kepada manusia. Dan yang paling sering dipinta nomor gitu oleh sama yang minta togel gitu, rata-rata itu dari golongan ifrit yang ngasihnya. Nah, sekarang di sini ada penelusuran yang dari Punjani. Kita akan menelusuri 3 tempat. Yang pertama di Asrama Putri, terus yang kedua di daerah Kapetaria, dan yang satu lagi saya kebetulan kurang tahu, tapi nanti akan dijelasin dari narasumber. Ya untuk lebih jelasnya, mari. Yuk mungkin kita ke masjid aja dulu ya. Tadi sesuai trek yang tadi aja kali. Pokoknya kemana baru acara. Gambar bolak balik ya. Top atau
satpamnya itu kenapa di situ nggak ada yang jaga, karena satpam yang dahulu menjaga di situ nggak kuat gitu, karena sering diganggu oleh makhluk-makhluk yang ada di sini. Terus untuk makhluk-makhluk yang ada di sini, menurut cerita itu dari buangan dari tol. Jadi yang tol itu dari tol sana ke sini semua. Kenapa makhluk yang ada dari tol itu ke sini? Karena mungkin spot di sini itu tempat-tempatnya bisa dilihat sama teman-teman sendiri. Spot di sini banyak pohon-pohon rindang, terus tempatnya lembab dan kotor. Gimana kan? Ada yang pernah lihat kunti merah di sini? Ada yang pernah lihat kunti merah di sini? Kalau putih udah. kunti merah. Kalau yang disebut semak kerajaan ular yang di sini bukan? Belakang. Bukan di sini. Sama cewek, seberangnya sama cewek itu adalah Ada lahan kosong. Ntar bisa ke sana? Bisa. Soalnya ini sini sebenarnya bukan orang, maksudnya bukan domisili sini ya. Ini buangan semua. Tapi kalau misalnya disebut buangan dari tol destinasi ini enggak. Bukan maksud buangan dari tol, justru buangan tuh misalnya yang ada di rumah satu dipindahinnya ke sini. Terus sebetulnya bukan di sininya, tapi di sini. Di pagar ini sebelah sana. Banyaknya di sana. Nah, cuman yang merah-merah pohon ini unjuknya baik lah. Ini ada jail 7. Di sini jail ngeganggu, iya. Cuman ya kita sama mereka duluan mereka kan. Ya, sekarang kebetulan dari Injani sendiri yang melakukan meditasi, karena istilahnya ini bagian dari kita juga yang tujuannya untuk bisa merasakan apa yang ada di sekitar kita. Untuk lebih jelasnya nanti ada KPL dari peserta sendiri apa yang dirasakan, tetap diri termistis sama kita. Nyempetin untuk muter-muter Unjani untuk apa? Adapun nanti yang teman-teman rasakan itu anggap aja lah sebagai bonus gitu ya. Bonus tentang nama surprise. Jadi apa ya? Coba ini loh di Unjani teh ada ini gitu. Jadi merasakan lah sebagai mahasiswa juga di sini. Gitu. Untuk reviewnya boleh kalau untuk teman-teman ada yang mau cerita gitu apa aja gitu. Mendongeng Bahkan Kang waktu di taman belakang FK, Taman Lawang, taman belakang. oh Biasa sih rasanya kayak ada yang ini pinggang sakit, terus di punggungnya panas. Sama kecium bau anyir aja gitu sama bangke. tapi rujit gitu. Terus sama kayak pengen fokus ke satu tempat gitu kan, pohon di situ di belakang, kebetulan saya ngebelakangin pohon, ya pengennya fokus ke situ terus, udah itu aja sih.
nggak tahu ada apa gitu kan, pengennya ke situ aja. Suatu suatu next itu merinding disco gitu. Kaki gimana kaki? Lihat kaki gitu maksudnya. Hah? Kedudukan. Kejutan di dalam. Kedudukan. Nyanyi gitu. Kedutan. Waktu di apa sih kafe LIC ya, itu kantin ekonomi kan. Pertama si Kang Momo kan jalan gitu, cuma truk gitu doang. Padahal di situ tuh kalau AC tuh kan nggak bocor nggak apa gitu ya. Terus bagian Willy gitu ya ngelewat daerah situ sama Kang Momo, sudah Kang Momo udah ada 4 gitu, truk gitu. Bukan suara langkah gitu ya, kan emang kaki itu 2 gitu ya. Terus pas saya jadi berirama gitu suaranya, kayak yang disambut aja gitu. Perkusi atau perkusi. Jadi gitu aja sih. Lewat ya mah. Apa? Untuk saya sendiri ya, alhamdulillah untuk malam ini lebih terasa. Paling cuma bayangan-bayangan hitam aja lewat terus juga nih tahu. Sekali kurang gimana gitu kan? Dengan itu muncul. Paling tadi di depan MIPA itu ada kayak seperti meteor jatuh warna merah gitu ke pohon. Itu meteor garden. Ya itu paling itu aja. Orangnya. Tadi sih cuman ngerasa panas aja sih pertama datang ke sini. Nu nempel namanya, naon nu nempel nate. Nu kasirem bukan, tapi nu karasa punggung sampai kepala itu panas semua. Sampai tadi pada akhirnya kerasa total tuh pada saat beres dari asrama Gumilar, panas tuh ya tahun ya. Tadi pas dipoto ya nunggu nih, ayo, aduh keren aja 3 bulan di hulu orang. banyak di belakang di pohon, antara pohon itu tuh banyak gerak-geriknya, tapi nggak ada yang nggak nampakin sih, tapi ngerasain galau aja. Tapi yang dari yang ngeliatin saya, mantau saya, karena sih ngeliat fisiknya ya. Dosen orang mah dari dosen betul ya udah kamu di tanda tangan di keluar dari gaji. Oh gitu. Naik. Masih nggak kata apa-apa, tapi lama-lama kayak ada angin lewat aja, lama-lama ini benar. Upload. Apa tempangan kurang upload. Next. Maka saya karena mungkin ingin melihat situasi dan kondisi keadaan sekitar, ada suatu berwarna putih lewat pertama ke kanan cepat, ke kiri lambat di antara bangunan. Next. Terakhiran. Mungkin pas survei tadi, pas belum ke asrama Gumilar kan ada pertigaan, belok ke kanan, start dari situ terasa merinding. Dari situ pas belok ke Gumilarnya enggak, tapi pas balik lagi ke Gumilar lewat situ lagi merinding lagi. Dari situ enggak, udah bisa ngerasain itu doang. Dan itu ada beberapa spot yang emang benar-benar kuat energinya. Pertama itu lihat di MIPA belakang, di lihat MIPA, karena ada pohon itu energinya, ada makhluk besar, taring, punya panjang-panjang, rambutnya panjang. Wolfer ya? Dianya ayak. Tapi nggak berbulu. Ya, nggak berbulu. Bagian di bulu ini. Itu energinya besar. Terus di sebelah kanan lagi, sebelah kiri lagi ada pohon di depan kantin kedokteran. Ada pohon di situ juga ada suka disinggahi. Cuman itu berganti-gantian yang disinggahi. Yang biasa singgah di situ sama teteh warna pakai baju merah.
teteh lah. Ya teteh eta weh. Teteh itu energinya besar juga. Terus mana lagi ya? Di TK di belakang di situ sebenarnya ada satu energi yang besar dan agresif di sana tuh. Bentuknya agaknya lebih menyeramkan. Sosoknya tuh wanita, terus taringnya panjang, rambutnya panjang, mukanya serem lah pokoknya. Gitu. Terus daerah belakang ada apa lagi ya? Macam kerajaan gitulah, kerajaan siluman Orai. Di sebelah asrama Gumilar, di seberangnya asrama Gumilar itu ada lahan kosong gitu lah. Ada macam kerajaan gitu. Yang tadi. Oh iya, Yang bulat. ada juga fenomena ini, ada apa ini, bola api. Apa? Banaspati. Banaspati. Banas. Oh, Banaspati. Oh, Ya bola api lah pokoknya. apa ya, panas bola salju. Saya suka wae. Banaspati. Bola salju nih. Bola api itu dia sebenarnya bentuk kiriman buat kalau misalnya zaman sekarang mah bahasa gaulna santet gitu, bahasa Jerman nama. Prancis itu. Oh, Prancis. Berarti kalau misalnya Jermannya teluhnya. Si apa kirimannya ini ditepis sama orang yang korbannya gitu, korbannya ditepis, dan pada akhirnya si Erwin itu dia jatuh di tanah dan bingung, dia galau Bahasa zaman sekarang. galau. Jadi sempat mencoba untuk liar gitu, untuk mengganggu di sini, cuman alhamdulillah bisa dinetralisir. Itu yang dikirimnya buat ke anak itu. Kepo Kan ingin tahu, pengen kepo tahu apa gitu. bukan Bukan. ya bukan untuk anak info. Lain dulu. Udah Nyentil. Kalau misalnya mau disebutin, mau dicari bisa aja. Nanti orang itu Terang. orang di ketepuhan. Ayo mana aja? Udah pelet lauk. Ayo orang pelet 28. Nah, udah dulu. Darah lauk. Waktu menunjukkan jam 3 itu tanyanya kita udah berakhir, dan alhamdulillah acara berjalan lancar dari mulai wawancara, terus dari radio pula, plus makan-makan, dan terakhir penelusuran tentang Unjaninya sendiri. Di sana banyak ada mitos yang udah terungkap dari pihak kami dan pihak Unjaninya sendiri, sehingga mendapat kesimpulan. Dan tadi juga udah dikasih review dari anak-anak Unjaninya sendiri. Saksikan wisata mistis selanjutnya hanya di YouTube bersama kita. Terima kasih. Assalamualaikum.